Jemaah sekalian, sahabat dari saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini, di mana insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan seputar tafsir dari juz 4, juz yang ke-30. Kita akan masuk pada tafsir dari surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab atau yang disebut dengan surat Al-Masad, sebuah surat Tabbat. Di surat yang ke-111 dalam Al-Quran. Di mana surat ini termasuk surat Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Terdiri dari 5 ayat. Dan di mana surat ini jelasan Nabi Muhammad turun di masa-masa awal dakwah Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau sudah mulai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Itu masuk di tahun ke-4 kenabian. Di masa dakwah Nabi Muhammad SAW di 3 tahun pertama itu masa dakwah sendirian, sembunyi-sembunyi. Ya Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan beliau untuk dakwah secara terang-terangan di hadapan kafir Quraisy, karena tentunya risikonya sangat besar. Maka beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Beliau berkati orang per orang. Dia datang di satu persatu orang-orang terdekat beliau yang sekiranya mau mengikuti, mau beriman kepada Rasul. Ini selama 3 tahun pertama ya, dari dakwah Rasulullah SAW. Kemudian 2 tahun atau 3 tahun pertama saya lupa. Kemudian setelah itu baru Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Di mana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Fasda' bima tu'man wa a'rid 'anil jahilin." Fasda' bima tu'man. Sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadanya dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Maka hendaknya Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada beliau, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan juga peringatkan kepada keluarga terdekat, karib kerabat, orang-orang terdekat dari sisi nasab. Maka kemudian ketika ayat ini turun, Nabi kita Muhammad SAW naik ke atas bukit Sofa. Naik ke atas bukit Sofa. Ya, kita tahu ada bukit Sofa, bukit Marwah, ya, tempat pelaksanaan sa'i dalam umrah haji. Dia naik ke atas bukit Sofa. Ketika itu di pagi hari, kemudian beliau berteriak dengan teriakan yang biasa dilakukan oleh seseorang yang hendak memberikan peringatan kepada kaumnya ketika ada musuh yang menyerang. Beliau berteriak, "Ya Sobaha." Jadi teriakan "Ya Sobaha" ini merupakan teriakan khas orang Arab untuk memperingatkan kaumnya bahwa ada musuh yang menyerang. Jadi ketika terdengar teriakan "Ya Sobaha", itu biasanya manusia langsung mendatangi sumber suara. Maka ini dilakukan Rasulullah. Ya.
Beliau ingin mengumpulkan semua orang-orang Quraisy ya di bawah bukit Sofa dengan beliau berteriak seperti itu. Akhirnya kemudian semua penduduk Mekah datang mendatangi sumber suara dan mereka mengenali suara tersebut. Ini suaranya Muhammad. Dan mereka langsung bergegas datang karena mereka tahu Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Dan mungkin ini Muhammad berteriak seperti ini main-main. Pasti ada sesuatu yang besar. Ya ada perkara yang besar. Maka akhirnya semuanya berubah. Bahwa orang-orang yang tidak bisa datang pun mengirim utusan. Yang mengirim utusan untuk datang supaya tahu apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika sudah berkumpul orang-orang Quraisy yang juga tentunya termasuk orang-orang terdekat beliau, keluarga-keluarga terdekat beliau dari Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, keluarga besar beliau, ya juga datang. Termasuk tentunya di sini apa yang akan kita bahas pada surat ini, yaitu salah satu paman beliau, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab yang menjadi pembahasan kita dalam surat Al-Lahab. Datang semuanya, kemudian Rasulullah menyampaikan di hadapan orang-orang kafir Quraisy, apa itu? Lalu akhbartum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum sadiqin. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana pendapat kalian? Kalau seandainya aku beritahukan kepada kalian bahwa saat ini ada pasukan berkuda di balik bukit ini, di balik bukit Sofa, di balik bukit ini yang hendak menyerang kalian. Di balik bukit berarti tidak kelihatan pasukan. Kalau seandainya ada pasukan berkuda di balik bukit ini yang hendak menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkan kabar yang aku sampaikan? Maka kemudian mereka semua menjawab, nah, ma jarabna 'alaika illa sidqan. Kami tidak pernah mendapati ucapan dari itu kecuali kejujuran. Masya Allah. Jadi padahal ketika itu orang kafir Quraisy sudah mulai mendengar dakwah Rasulullah SAW, walaupun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi tentunya sudah terdengar, sudah menyebar kabarnya di tengah-tengah kota Mekah, di tengah-tengah penduduk Mekah. Tapi ketika itu memang orang-orang kafir Quraisy belum memberikan halangan atau belum menghalang-halangi dakwah beliau. Tidak ada bentuk intervensi, tidak ada bentuk pencegahan yang mereka lakukan. Ya. Karena Rasul berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Mereka masih tidak mengambil pusing dengan semuanya. Mereka anggap dakwah Rasul itu seperti dakwah-dakwah yang sebelumnya pernah dibawa oleh beberapa orang sebelumnya, yang membawa ajaran-ajaran baru di kota Mekah, yang itu lama-kelamaan hilang dengan sendirinya. Ya. Mereka kira seperti itu dakwah Rasulullah, padahal dakwah Rasulullah adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang Quraisy mendengar Rasul menyampaikan seperti itu, mereka langsung membenarkan. Kalau seandainya memang di balik bukit tersebut ada pasukan berkuda yang hendak menyerang mereka, mereka percaya dengan kabar tersebut. Baru kemudian Rasulullah mengatakan, fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Maka sungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian akan siksa yang akan datangnya siksa yang ada. Aku berikan peringatan kepada kalian untuk meninggalkan apa yang kalian lakukan, untuk kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian terhindar atau selamat dari azab yang buruk. Ini masalah iman warahmatullahi. Padahal tadi sebelumnya orang-orang Quraisy mereka sudah menjawab tanpa ragu kalau seandainya Rasulullah mengkabarkan akan ada musuh yang menyerang dari balik bukit Sofa, mereka semua sepakat akan membenarkan. Karena mereka memang tidak pernah mendapati kedustaan dari lisan Rasulullah SAW. Tapi ketika Rasulullah memberikan peringatan seperti itu, mereka semua langsung terdiam, tidak ada yang menjawab. Mereka mau membenarkan, tapi rasanya berat, karena mereka harus meninggalkan ajaran nenek moyang mereka.
Rasul menyampaikan kalimat ini, mereka sudah paham maksud dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Adab yang begini ini diancamkan atau merupakan ancaman bagi siapapun yang masih menganggap perkara-perkara itu maksudnya. Ya, karena memang dakwah Rasul sudah mulai terdengar oleh orang-orang Quraisy. Apa inti dakwah beliau mereka sudah paham. Meninggalkan sebat-sebatnya mereka, sebat berhala-berhala yang mereka sebat, dan beribadah dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Rasul menyampaikan seperti itu di hadapan mereka, mereka tidak bisa menjawab. Mereka mau membenarkan, ketika mereka harus membenarkan konsekuensinya, mereka harus meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Kalau mereka mau mereka dustakan, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Makanya ketika itu orang-orang Quraisy semuanya terdiam. Tidak ada yang berani untuk menjawab. Mereka masih kebingungan. Hanya satu orang yang berani lancang untuk menyanggah apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab, paman beliau sendiri, saudara laki-laki dari ayah Rasulullah SAW, saudara kandung dari ayah beliau. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Itu nama asli dari Abu Lahab. Ya. Namanya saja ini nama musyrik dan Abdul Uzza, hambanya Al-Uzza, salah satu berhala terbesar orang Arab ketika itu. Ini pamannya sendiri, ya. Paman kandung beliau, salah satu saudara kandung dari bapak beliau, yang langsung memberikan sanggahan, ya, langsung menunjukkan reaksi yang negatif dari apa yang beliau sampaikan dengan kalimat yang sangat-sangat tidak menyenangkan, di mana Abu Lahab mengatakan tabban laka sa'irul yawm ya Muhammad, semoga kecelakaan atasmu sepanjang hari ini wahai Muhammad. Alihada jama'ana, apakah engkau mengumpulkan kami hanya untuk perkara ini? Ya, ini yang disampaikan oleh Abu Lahab. Maka turunlah surat, ya, turunlah surat Al-Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dirinya. Ketika dia mendoakan kecelakaan bagi Rasulullah, justru kecelakaan balik kepada dirinya sendiri. Ya, dia tadi mendoakan keburukan kepada Rasulullah. Tabbat laka sa'irul yawm ya Muhammad, semoga kecelakaan bagimu sepanjang hari ini wahai Muhammad. Dia mendoakan keburukan kepada keponakan sendiri, anak dari saudara kandung. Yang padahal Abu Lahab ini sebelum Rasul diangkat sebagai Nabi dan Rasul, Abu Lahab ini sangat sayang dan cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan keponakan yang paling disayangi oleh Abu Lahab, Rasulullah. Bahkan ketika Rasul lahir, ya, Abu Lahab ini, nama aslinya siapa tadi? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Saking senangnya jemaah, saking gembiranya dengan kelahiran Rasulullah, Abu Lahab ini sampai membebaskan budak perempuan, memerdekakan salah satu budak perempuan bernama Thuwaibah. Yang kemudian Thuwaibah ini dia menjadi salah satu ibu persusuannya Rasulullah SAW. Jadi saking bahagianya Abu Lahab ini dapatkan keponakan dari saudaranya Abdullah, akhirnya dia memerdekakan budak perempuan. Ini menunjukkan kecintaan yang sebelumnya ada dalam diri Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Tapi semenjak kemudian Rasulullah mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid, ya, mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah, langsung berubah sikapnya 180 derajat. Di awalnya mencintai, menyayangi, jadi membenci, memusuhi. Ini kita bisa bayangkan jamaah sekalian, bisa kita bayangkan bagaimana ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jenengan kalau dimusuhi oleh orang lain, ya, itu tentunya lebih mudah, lebih ringan dibandingkan dimusuhi oleh saudara sendiri. Saudara sendiri, jenengan misalnya punya paman, adik, ya, saudara kandung dari bapak jenengan dimusuhi,
dicela, dihina, itu punya ujian yang berat. Dan itu yang dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau mulai berdakwah terang-terangan tadi, kemudian beliau sering berdakwah tidak hanya di di hadapan di tempat-tempat fasilitas umum, ya, atau di tempat-tempat yang banyak orang di situ. Beliau juga berdakwah di pasar, ya. Beliau seringkali ketika ada pasar-pasar musiman bertamukan, beliau biasa masuk dalam pasar kemudian berdakwah, menyampaikan Islam kepada orang-orang yang ada di dalam pasar tersebut. Dan seringkali ketika Rasulullah sedang berdakwah di dalam pasar tadi, Abu Lahab mengikuti dari belakang. Ketika Rasulullah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, Abu Lahab, pamannya Rasulullah sendiri, dia mengatakan dari belakang. Jadi dari belakang Rasulullah dia mengatakan, jangan dengarkan orang kita. Seperti itu. Mengatakan kepada orang-orang yang ada di sini, jangan dengarkan orang kita. Coba kita bisa bayangkan bagaimana posisi Rasulullah SAW. Tapi terus Rasulullah berkata, walaupun beliau disikapi seperti itu dari orang-orang yang dahulunya mencintai beliau, tapi terus beliau berdakwah menyampaikan Islam. Ini sebagai gambar bagi kita semua adalah saudara rahimahullah, ya, bagaimana beratnya tantangan dakwah yang dahulu dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terutama salah satunya adalah datang dari paman dia sendiri, yaitu Abu Lahab. Ya, kita akan baca surat ini dulu, ya, surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Kemudian akan kita bahas tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Allah sebutkan langsung namanya di sini. Tabbat yada abi lahab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya celaka bagi pemiliknya. Tidak hanya tangan yang celaka, tapi pemilik tangan tersebut yang celaka. Allah ulang-ulang wa tabb, dan sungguh celaka dia. Abu Lahab akan mendapatkan kecelakaan. Ini vonis langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ma an'anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna baginya hartanya dan semua yang dia miliki. Ya, tidak akan berguna tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari kebinasaan, dari kecelakaan, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, api yang bergejolak, yaitu api neraka. Wa maratuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya sang pembawa kayu bakar. Jadi istrinya Abu Lahab itu juga sama dengan Abu Lahab, sangat benci dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita sebutkan. Di jidha hablum min masad. Di lehernya istrinya Abu Lahab tadi terdapat tali dari sabut, ya, tali sabut yang terikat dengan kuat. Ini 5 ayat dari surat Al-Masad. Ya, kita lihat tafsirnya coba secara rahimahullah. Abu Lahab huwa ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab merupakan pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman dari jalur bapak. Ya, ammun itu paman dari jalur bapak. Dan paman dari jalur bapak itu kedudukannya sama seperti bapak. Ya, Rasulullah sebutkan al-am bimanzilatil ab. Paman dari jalur bapak itu kedudukannya sama seperti bapak. Jadi ketika bapak tiada, paman dari jalur bapak itu yang menggantikan. Tapi sangat dekat hubungannya, sangat dekat hubungannya. Jadi kalau misalnya seorang meninggal dunia,
Ya, seorang ayah meninggal dunia, dia meninggalkan anak-anaknya. Ya, anak-anaknya itu kemudian dibawa kandungan saudara laki-laki. Jadi paman dari jalur bapak itu punya kewajiban untuk menafkahi keponakannya. Kalau memang tidak mampu, ya kalau memang termasuk keluarga yang tidak mampu. Wa kana syadidul adawah wal adiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Abu Lahab ini walaupun paman Nabi sendiri, paman kandungnya, tapi dia termasuk orang yang paling keras permusuhannya dan gangguannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala fihi dinun wala hamiyah lil quraba qabbahu Allah. Maka dia tidak punya nilai-nilai agama yang ada dalam diri, ya, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral di dalam diri, dan dia juga tidak berusaha untuk memberikan perlindungan kepada kerabatnya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang seharusnya kalau secara manusiawi seorang itu pasti punya kecemburuan terhadap kerabatnya. Ketika ada kerabatnya yang mengalami gangguan, mengalami keburukan, dia berusaha untuk melindungi, membela dan yang lain. Tapi tidak dengan Abu Lahab. Beda dengan Abu Thalib, ya. Pamannya Rasul Abu Thalib sama, merupakan saudara dari bapak Rasulullah SAW, Abdullah. Tapi Abu Thalib berbeda dengan Abu Lahab. Abu Thalib memberikan perlindungan, bantuan, ya, penjagaan, memberikan dukungan kepada dakwah Rasulullah SAW. Membela Rasulullah di hadapan orang-orang kafir Quraisy, walaupun Abu Thalib ya tidak Allah berikan hidayah untuk masuk Islam. Fadamahu Allah bihadal dam al-azim, maka Allah pun memberikan celaan kepada Abu Lahab dengan celaan yang berat, ya, dengan celaan yang besar di dalam surat alladzi huwa khizyun 'alaihi ila yaumil qiyamah, yang mana ini merupakan kehinaan baginya hingga hari kiamat. Maka Allah pun berfirman, tabbat yada abi lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, ay khasirat yadahu wa syafii, merugilah kedua tangan. Artinya merugi pemilik. Kelak Abu Lahab akan mendapatkan kerugian dan kesengsaraan. Watab, kemudian Allah ulangi lagi, watab, dan celakalah. Falam yarbah, dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Ma'abna'ahu maluhu, hartanya tidaklah bermanfaat baginya. Alladzi kana 'indahu wa aghlahu, harta yang dia miliki di dunia, ya, harta yang membuat dirinya menjadi lalim, zalim, sombong, tidak akan bermanfaat sedikit pun baginya nanti di akhirat. Wala ma kasabahu falam yarudda 'anhu syai'an min 'adzabillah id nazala bihi. Wa ma kasabahu ma ta'anu matu wa ma kasab. Hartanya tidak berguna sedikit pun baginya, dan ini semua yang dia miliki. Ya, semua yang dia miliki tidak mampu sedikit pun untuk menolak azab Allah Subhanahu wa taala ketika turun kepadanya. Maka saya selana wa dzata, maka dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Al-lahab itu gejolak, ya. Kalau api itu kan memiliki gejolak, jilatan-jilatan api, itu al-lahab. Dan nama Abdul Uzza yang diberi nama punya Abu Lahab, rahimahullah. Ini sebenarnya merupakan nama yang merupakan bentuk pujian dari Abdul Uzza. Dia diberi nama punya Abu Lahab karena wajahnya yang tampak, wajahnya tampak dan tampak berkilau, sehingga dia dipanggil dengan Abu Lahab. Penampilannya elok sebenarnya Abu Lahab, Abdul Uzza, tapi kelakuannya tidak sebaik penampilannya.
Dan penampilannya tadi juga sama sekali tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya selama adalah dia akan masuk dalam takbir bertujuan satu hari itu di antara mengikuti jari dia akan ditemui oleh api neraka dari segala arah. Wa mu'aduhu hammalat al-hatab. Dia Abu Lahab dan juga istrinya sang pembawa tali bakar. Siapa istri Abu Lahab? Istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Namanya juga bagus. Ummu Jamil. Jamil kan indah, ya, indah, sesuatu yang indah. Ummu Jamil, tapi namanya tidak sebagus orang. Ya. Nama aslinya Arwa binti Sahr. Ya, Ummu Jamil nama aslinya Arwa binti Sahr. Dia saudari perempuan dari Abu Sufyan bin Sahr. Salah satu tokoh Nabi Quraisy akhirnya masuk Islam, Abu Sufyan. Jadi Abu Lahab ini merupakan ipar dari Abu Sufyan. Abu Sufyan di awal-awal dakwah Rasul, kita tahu Abu Sufyan dia sangat benci pada dakwah Rasul. Dia bahkan baru masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah di tahun 8 Hijriah. Ya sudah lama, 13 sampai 8 21 tahun. Abu Sufyan memerangi Rasulullah SAW selama 21 tahun. Dan kemudian Abu Sufyan baru masuk Islam. Lalu ketika Abu Lahab ini juga punya hubungan dekat dengan Abu Sufyan yang sama-sama benci kepada Rasulullah, akhirnya istrinya pun juga punya sifat yang sama. Ya, istrinya Abu Lahab ini yang merupakan saudari perempuan dari Abu Sufyan sangat benci kepada Rasulullah SAW. Siapa namanya dia? Ummu Jamil. Ummu Jamil Arwa binti Sahr. Dan dia juga akhirnya mati di atas musyrik. Dia tidak masuk Islam. Maka ayat syadidat al-adiyah Rasulullah SAW, yang mana istrinya Abu Lahab itu sangat benci, sangat besar permusuhannya dan gangguannya kepada Rasulullah SAW. Ya, para ulama menjelaskan di antara penafsiran Hammalatul Hatab. Ya, istrinya Abu Lahab ini dijuluki dengan pembawa kayu bakar. Ya, di antara penafsirannya adalah Ummu Jamil ini sering meletakkan kayu-kayu berduri, ya, kayu-kayu kering yang berduri di depan jalan di jalan dekat rumahnya Rasulullah SAW untuk mengganggu beliau. Ya. Seperti itu kelakuan Ummu Jamil. Ya, seorang wanita yang sangat benci kepada Rasulullah SAW. Bahkan Ummu Jamil juga yang menjuluki Nabi Muhammad dengan julukan Muzammam. Muzammam itu kebalikan dari Muhammad. Kalau Muhammad itu adalah yang terpuji, ya, yang senantiasa terpuji, mendapatkan pujian, sanjungan, itu arti dari Muhammad. Kalau Muzammam yang senantiasa tercela, kebalikan Muzammam, ya, sampai seperti ini zaman. Jadi Nabi Muhammad dijuluki dengan Muzammam. Tapi bagaimanapun dia memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Muzammam, beliau tetap Muhammad. Nama beliau tetaplah Muhammad. Ya, dari nama saja itu sudah menunjukkan akan hakikat dari kepribadian Rasulullah SAW. Tata'awana hiya wa zawjuha 'ala al-ithmi wal 'udwan. Di mana wanita ini, ya, istrinya Abu Lahab ini saling bekerja sama dengan suaminya di atas dosa dan permusuhan kepada Rasulullah SAW. Waktu asyar memberikan berbagai macam keburukan kepada Rasulullah. Wa tas'al ghayata ma taqdiru alaihi fi hadiyati Rasul SAW. Dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengganggu Rasulullah SAW. Dua suami istri ini termasuk contoh pasutri yang paling buruk dalam sejarah. Ya, ini sebagai contoh supaya kita pun belajar, ya, bagaimana kesudahan
bagaimana akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang memusuhi Rasul. Wa tajma'u 'ala dhahriha minal awzar bimanzilati man yajma'u haqqaban. Jadi antara penafsiran ayat ini tadi ya, jadi ada beberapa penafsiran berkaitan dengan hammalatul haqqab, pembawa kayu bakar. Ya, tadi salah satunya saya sebutkan tadi. Di antara penafsiran yang lainnya juga yang dia sebutkan di sini, dia ini Ummu Jamil ini, dia sama saja memikul dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang berat di punggungnya, sebagaimana orang yang memikul kayu bakar. Kayu bakar yang digunakan untuk membakar, dia memikul dosa yang akan disebut dia dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara penafsiran yang lain. Qad 'addalahu fi rukni hablatin nasad ay min lif. Ya, biasanya orang yang mencari kayu bakar itu di zaman dahulu ya, biasa mereka mengikatkan tali serabut di bagian lehernya yang digunakan untuk mengencangkan kayu bakar yang dia bawa. Biasanya seperti zaman dahulu. Makanya di sini Allah mengatakan fi jidha hablum min masad. Ya, di lehernya ada ada tali sabut yang diikat dengan kuat. Itu salah satu penafsiran dari fi jidha hablum min masad. Ada penafsiran yang lainnya, au annaha tahmilu fil nar al-hatab ala zawjiha. Ada juga penafsiran yang lain yaitu nanti di akhirat di neraka, tentunya dia juga masuk neraka sebagaimana Abu Lahab. Dia nanti Ummu Jamil ini dia sendiri yang akan membawa kayu bakar yang digunakan untuk membakar suaminya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini. Dan tentunya dia sendiri yang sisa dalam neraka. Tapi untuk menunjukkan bagaimana buruknya perbuatan dirinya dan suaminya sampai-sampai seperti itu. Mutaqallada bi uruqiha hablan min masad, di mana di lehernya sendiri ada tali yang terbuat dari serabut yang diikat dengan kencang. Itu nanti di dalam neraka. Itu di antara penafsiran yang lainnya dari ayat ini. Wala kulli, ya. Maka apapun penafsiran dari ayat ini, tapi hadis surah di dalam surat ini ayatun balighatun min ayatillah, terdapat salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna Allah anzala hadhihi surah wa Abu Lahab wa imra'atuhu lam yahlika. Ketika Allah menurunkan surat ini, Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Ya, masih hidup. Tapi sudah ada vonis seperti itu dari Allah. Abu Lahab dan istrinya kelak akan masuk neraka. Mereka tidak akan masuk Islam. Mereka tidak akan pergi. Allah sudah jatuhkan vonis seperti ini, sedangkan Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Wa akhbara annahuma sayu'adzabani finnar. Walaupun dan Allah mengkabarkan di surat ini bahwa keduanya pasti akan disiksa di dalam neraka. Wa min lazimi dzalik annahuma la yusliman. Maka tentu saja ini menunjukkan bahwasanya keduanya tidak akan masuk Islam. Maka maka yang terjadi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sampai mati tidak akan masuk Islam. Padahal bisa saja Abu Lahab ini, ya, kalau dia mau bisa saja dia berusaha untuk membantah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, membantah bahwasanya Al-Quran itu merupakan wahyu dari Allah. Bisa saja kemudian dia pura-pura masuk Islam, ya kan? Dia pura-pura masuk Islam dan juga istrinya pura-pura masuk Islam untuk membantah surat ini. Saya sudah masuk Islam, kenapa kemudian masih tetap ada vonis seperti ini? Saya masuk neraka. Bisa dipahami? Jemaah? Bisa dipahami? Ini dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Ada waktu yang cukup panjang. Ini baru awal-awal dalam Rasul. Ada waktu yang bertahun-tahun setelah turun ayat ini, sampai Abu Lahab tidak ada pemikiran seperti itu. Tidak ada pemikiran untuk pura-pura masuk Islam untuk membantah surat ini. Dia katanya kalau sudah masuk Islam saya akan saya akan selamat dari Tuhan. Saya akan dijauhkan dari azab neraka. Tapi kenapa kemudian masuk ayat poin seperti ini?
itu bisa saja dia lakukan seperti itu, tapi tidak dia lakukan. Jika akhirnya dia mati di atas kekufuran, tetap di atas permusuhan kepada dakwah Rasulullah SAW hingga dia mati. Ya, maka di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui perkara yang gaib, ya, di mana Allah tahu bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak akan mati di atas kekufuran dan terjadilah apa sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian jelasan Imam Rahimahullah. Ya, alhamdulillah kita selesai dari tafsir surat Al-Masad atau Al-Lahab. Karena tentunya ini merupakan peringatan bagi kita semua. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang telah mendapatkan kerugian, mendapatkan kecelakaan ketika kita memusuhi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai seorang muslim harus menerima sepenuhnya apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan ada kebencian sedikit pun dalam hati kita terhadap apa yang dibawa oleh beliau. Maka ini juga merupakan kabar gembira bagi kita semua. Ya, siapapun yang memusuhi Islam, siapapun yang memusuhi dakwah tauhid, ya, siapapun yang menentang dakwah ini, maka cepat atau lambat tidak akan mendapatkan kebinasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bersama. Yang penting kita berdakwah, kita sampaikan kepada Allah, sampai kita doakan semoga orang-orang yang kita dakwahi mau menerima dakwah kita, mau menerima dakwah kita dan diberi taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada satu orang saya mohon maaf. Insya Allah nanti untuk 3 surat terakhir yang kita lakukan pertemuan khususnya masih tersisa 3 full, ya 3 surat full. Insya Allah nanti kita lakukan pertemuan bulan ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.